ada masalah, Mem. Suami. Iya, Masalah apa, Des? terjerat kasus narkoba. Kenapa emang suami make? Iya, sama ngedar, Mem. Jadi kami nggak pegang uang 1.000 pun waktu itu. Jadi suamiku pinjam sama temen, ternyata temennya itu bandar. Bapak saya tuh jual tabung gas, Mem. Jual tabung gas? Iya, untuk nyukupin uang tiket ke PT. Bapakmu jual tabung gas? Iya. Untuk kamu pakai ke Jakarta? Ya Allah. Terus kamu ingin jadi PMI karena inspirasi dari si Vina, Iya. temanmu tadi. Temanmu udah berangkat? Sudah, Mem. Ke Hong Kong dia. Saya Ada. bahagia di LPK, Mem. Bahagia? Kok bisa? Rasa bahagia itu udah lama hilang dari kejadian kemarin, Mem. Saya kalau di rumah itu merasa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, ketemu dengan saya dari Win Solution, Brigel TV, channel Satset untuk generasi yang Satset. Kali ini kita bersama Desi. Desi ya, benar namanya, Mbak Desi itu. Iya. Desi berasal dari mana, Des? Dari Bangka Belitung, Mem. Bangka Belitung. Bangka Belitung itu mana sih? Sumatera ya? Iya, sampingnya Palembang, tapi pulau sendiri dia, Mem. Oh, pulau sendiri. Jadi masuknya Sumatera atau Sumatera, iya. Sumatera? Tapi pulau sendiri gitu, Mem. Kecil pulaunya. Tapi masuk provinsinya mana? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oh, Bangka Belitung itu yang banyak tambang emasnya tuh bukan sih? Timah, Mem. Oh, Timah. Kamu nggak ikut nambang? Kemarin suami pernah. Tapi Timah, Mem. Timah. Kaya dong kalau punya tambang. Enggak, dulu udah sebelum COVID, Mem. Sebelum COVID. Setelah COVID Timahnya kemana? Ini banyak razia sekarang. Razia. Berarti kalian nggak resmi? Iya, kan penambang itu yang langsung di lapangan, Mem. Kenapa nggak cari izinnya untuk tambang? Mahal bayarnya. Mahal? Iya. Oh, berarti penambang ilegal? Iya, penambang. Timah. Timah. Hasilnya banyak? Nggak nentu, Mem. Kadang ada dapat 2 kilo, 3 kilo. 2 kilo? Iya. Satu hari? Iya. Kalau dikalkulasikan dalam 1 bulan bisa dapat berapa? Nggak nentu juga, Mem. Nggak nentu juga? Kira-kira dapat berapa 1 bulan? Berapa duit? Kalau di duit kan nggak tahu ya, Mem, karena nggak nentu itu. Kadang juga timpangnya itu misal hari ini dapat gitu. Kalau harganya nggak stabil nggak dijual, Mem, disimpan dulu. Oke, dalam 1 bulan kira-kira kalian bisa dapat uang berapa? Kalau lagi panas-panasnya tuh ya 5 jutaan 5 bisa. jutaan. Cukup dong untuk kehidupan sehari-hari? Bisa, cuma ya karena uang itu tadi panas, habisnya juga cepet, Mem. Panas? Iya. Maksudnya? Maksudnya itu ilegal kan? Dapat hasilnya itu. Jadi ya cepet habisnya dipakai buat apa? Buat makan sehari-hari. Masa makan bisa panas? Iya. Nggak, maksudnya buat keperluan yang lain juga. Keperluan apa? Cicilan motor. Cicilan motor. Terus orang tua mertua saya kan sakit, Mem. Mertuanya sakit apa? Stroke. Stroke. Iya. Oke, terus gimana kamu bisa datang ke Jakarta jika kamu di sana bisa bertambang walaupun ilegal, tapi kan ada hasilnya tuh 1 bulan 5 juta. Terus kenapa kamu tiba-tiba berangkat ke Jakarta dan tanpa perantara tiba-tiba kamu ke sini? Apa ini yang membuat kamu untuk nekat? Suami saya kan lagi ada masalahnya. Suami? Iya. Masalah apa, Des? Terjerat kasus narkoba. Narkoba lagi. Iya. Kenapa emang suamimu make? Iya, sama ngedar, Mem. Suamimu make dan ngedar? Iya. Selain make juga mengedar? Iya. Kenapa harus make? Dia kan sebelumnya tuh kurir JNT ya, Mem. Kurir JNT? Iya. Terus? Mungkin ya kecapean atau gimana gitu ya, tekanan dari itunya, dari PT. Kerjaan? Jadi kata dia sih buat doping ya. Saya bilangin kalau doping itu kan nggak harus itu. Doping lain kan banyak. Bisa vitamin ya? Iya. Tapi ya udah nyoba gitu kan, sama temennya tuh diajak, Mem. Jadi narkoba yang dipakai jenis apa? Sabu, Mem. Sabu lagi. Korbannya banyak banget sih. Terus? Nah, kalau itu
belum ngedar mem, dia nggak berani ngedar, cuma waktu itu. memakai aja. Udah lama enggak, saya hamil kan mem. Hamil 6 bulan itu dia resign Dari terus. JNT? Iya, nggak ada kerjaan. Saya nggak tahu bahwa saya itu ngelahirnya itu mau sesar, karena pas waktu 7 bulan saya USG itu bayinya bisa normal. Saya pikir bisa normal ya. Ternyata pas saya masuk ke 8 bulan mau menuju ke 9 bulan itu saya harus sesar karena anak saya sungsang mem. Jadi kami nggak pegang uang 1.000 pun waktu itu. Jadi suamiku pinjam sama temen, ternyata temennya itu bandar. Bandar narkoba? Iya, kami nggak tahu bahwa itu temennya itu kayak gitu. Jadi dia mau nggak mau karena sudah tekanan dari rumah sakit ya mem ya. Jadi dia ngedar itu, dia tuh sampai nangis, izin sama saya. Dia bilang, gimana kalau kita pakai uang ini aja, tapi ntar nyawa saya taruhannya gitu, kata dia. Nyawa suami? Iya, Karena kalau tidak nebus uang itu, suami saya mau dibunuh mem. uang apa ini? Uang Suamimu pinjam, pinjam iya. buat kamu sesar? Iya, lahiran. Setelah itu? Kalau nggak dilunasi maksudnya. Kalau dia nggak ngelunasi? Iya, maksudnya untuk tuker nyawa gitu mem. Berapa Jadi, itu pinjamnya? ada 8 juta apa 9 jutaan gitu. Buat sesar? Iya. Terus uang itu harus dilunasin? Iya. Terus waktu itu lunasinya pakai apa? Karena apa ya, suamiku sudah ketangkep itu, udah dia nggak lunas gitu mem. Suamimu ketangkep? Bisa ketangkepnya gimana? Ya aku nggak tahu ya mem, mungkin udah permainan orang itu kali mem. Jadi suamimu dijebak? Iya, bisa jadi kayak gitu. Mengedarkan si sabu tersebut? Selama 1 bulan saya habis lahiran itu mem. Jadi pas anak saya umur 2 bulan itu, belum genap 2 bulan ya, sebulan 2 minggu kayaknya, itu suami saya tuh udah ketangkep mem. Terus karena suamimu bantu ngedar atau apa? iya, jadi oke. kurirnya. Jadi kurir. Iya. Oh oke. Terus? Jadi saya waktu itu habis lahiran, suami nggak ada. Perasaannya gimana gitu ya mem ya. Kalau baby blues tuh mungkin udah lewat mem. Saya kemarin sampai mau mikir mau bunuh diri aja karena nggak kuat. Tapi saya lihat anak saya itu mem, Masih bayi. kalau aku nggak ada, ayahnya nggak ada, dia mau sama siapa? Jadi saya mikirnya ke situ. Ibaratnya orang udah lahiran kan pengennya itu ditemenin, dibantuin gitu ya mem ya sama Kan masih anak. sakit, kan? Jadi rasa saya itu udah campur jadi satu mem. Suami nggak ada. Orang tua saya sudah juga udah tua mem maksudnya. Terus pas suami saya ketangkep itu, mertua saya langsung meninggal mem. Dengar kabar anaknya itu ketangkep ya. Ibu saya kan dari Lampung ya mem ya. Nah dia tuh sakit tahan kesini tuh untuk nengokin anak saya mem. Belum sempat ketemu sama cucunya sama anaknya, udah nggak ada dia mem. Jadi itu yang buat saya nyesel banget. Ini mertua? Iya, mertua saya. Jadi belum sempat ketemu anakmu? Belum mem, cuma dari foto doang. Belum sempat ketemu juga sama Iya. Dia nanyain terus kenapa nggak pulang, ini si abang kan saya panggil. Kalau kami nggak bilang kan sama aja bohong ya mem ya. Jadi tak kasih tahu hari ini tuh masih mau makan dia mem, kan stroke. Ibu mertua stroke. Besoknya itu langsung masuk ICU tuh udah nggak bisa apa-apa, sudah selang semua itu mem. Makan udah dari selang itu mem. Jadi 8 hari di ICU tuh sudah apa? Badannya itu udah bengkak semua. Aku bilang ya sama kakak iparku, kalau mama itu udah nggak kuat, udahlah kita ikhlasin daripada dia tersakiti terus kan sama selang-selang itu kan. Jadi suamiku tuh nggak bisa pulang pas ibuku meninggal. Mungkin ya kalau jadi dia itu mungkin udah jadi satu rasanya, udah nggak ketemu ibunya selamanya. Terus dia anak laki-laki satu ya.
sama mama mertuaku itu punya cucu, yang keinginan mertuaku tuh Dan ketemu. pengen ketemu, karena aku kan sebelum hamil yang ini, ngelahir yang ini udah 2 kali keguguran, Mem. Pertama keguguran sebulan, terus yang kedua itu keguguran umur 6 bulan kembar, Mem. Udah jadi tapi nggak jatuh itu bayinya. Terus yang ketiga ini jadi tapi kayak gitu. Aku aja lahirannya sendiri, Mem. Nggak ditemenin siapa-siapa. Suamimu udah ketangkep? Waktu Belum. kamu lahiran? Dia itu lagi ngedarin, Mem, buat Ya Allah. nyari uang itu. Terus mama bapak aku itu keliling cari pinjaman sampai mau jual HP gitu, Mem. Saking buat ini Biaya iya sesar. biaya sesar tadi, Mem. Jadi saya tuh sendiri di rumah sakit. Anak nangis aja, saya minta tolong ke temen yang sebelah itu, suami temen yang sebelah itu. Untung aja mereka ada ya, Mem ya. Mereka bantuin saya, angkatin anak saya. Kalau anak saya sakit, saya kan sesar ya, Mem. Jadi kalau Belum bisa bergerak tuh sakit, iya. Dan sakit-sakit saya tahan gitu, Mem. Ya Allah, kataku. Sedih. Sedih banget, Mem, pas waktu itu. Udah setahun yang lalu lah sudah saya rasakan itu, Mem. Ini kan suami saya sudah setahun di sana, Mem. Tanggal 17 kemarin, Mem. Tanggal 17 September kemarin setahun. Kamu sekarang bisa komunikasi sama suami? Bisa, di sana kan ada wartel khusus, Mem. Wartel? Di penjara? Iya, jadi kalau dia ada ini, dia kadang kasih kabar gitu. Kata dia, semangat ya. Iya, aku bilangin kayak gitu. Ya Allah, Des. Iya, gitulah, Mem. Terus dia ngizinin kamu berangkat? Sebulan saya mau izin tuh belum, Mem. Terus saya ceritain, anak kita tuh butuh susu. Saya dulu kan ASI ya, Mem ya. Karena suami saya ketangkep tuh, saya nge-grab, Mem. Kamu nge-grab? Iya, nge-grab motor gitu, nganterin anak Kamu sekolah. kecil gimana kamu Iya, nge-grab? bisa, Mem. Pakai motor. Bisa? Kadang iya bawa, ada tuh kadang warung-warung itu ya, Mem ya. Minta nge-grabin barang-barang gitu. Kiri kanan, Mem. Depan belakang penuh. Saya jalanin aja, Mem. Sehari bisa dapat berapa? Lumayan, Mem, kalau grab nih. Ada 100.000. Kadang ada yang lihat saya mungkin iba ya, Mem, ya, dikasih tip gitu, Mem. Jadi saya tuh awalnya ASI, jadi nggak ASI lagi. Anak saya nggak mau lagi ASI, udah support sekarang. Karena sering tak tinggalin kan, selama umur 2 bulan tuh. 2 bulan ASI saya itu kadang sambil nge-grab ngerembes, Mem. Kadang saya berhenti tuh sambil pumping. Ngerembes itu apa? Ngerembes Oh, air susunya. Oke. Terus mungkin lama-lama karena sering tak tinggal anaknya itu, support sekarang, Mem. Sekarang anakmu sama siapa? Sama bapak aku, sama mama aku. Bapak ibumu usianya berapa? Kalau bapak 55, kalau ibu 50, Mem. Oke, masih bisa lah ya untuk Iya. jaga anak. Orang tuamu kerja apa sekarang? Dagang bakso, Mem. Dagang bakso. Anakmu dijaga mereka? Iya. Mereka mau? Mau, Mem. Mereka yang dukung. Mereka yang dukung. Kata dia daripada mungkin Mem, kasihan lihat anaknya itu ini katanya. Cobalah, kata dia, nyoba kan kerja di luar gitu. Saya kan nggak pernah kerja di luar, Mem. Kerjanya di Bangka itulah, Mem. Nge-grab, jagain. Desi sekolahnya apa? SMA. SMA. Suamimu divonis berapa tahun? 7 tahun 6 bulan, Mem. Ya Allah. Terus perasaanmu sekarang gimana? Kamu hidup tanpa suami dan anak harus hidup dengan orang tua? Ya sedih juga, cuma itu sudah saya alami setahun yang lalu, Mem. Jadi saya sekarang sudah mulai ikhlas dan kuat gitu, Mem. Karena mereka juga mendukung saya, jadi saya harus kuat gitu, Mem. Suami juga kadang kalau telepon semangat gitu. Ya pada dasarnya walaupun sedih ya, Mem, tapi saya tetap harus semangat. Karena mereka mendukung saya, Mem. Perasaanmu ke suami masih utuh? Alhamdulillah masih, Mem.
Seandainya nanti suami keluar pun kamu masih mau menerima apa adanya. Insya Allah masih, Mem. Oke. Terus apa yang menginspirasi kamu untuk menjadi seorang pekerja migran Indonesia ke luar negeri? Ya kemarin saya kan ada sepupu, Mem, di PT. Dia Siapa itu? Kak Vina Astria. Vina, oke. Dia tuh sering nanyain aku apa kabar gitu ya. Dia kan tahu juga sama suami aku. Dia nanyain, kok udah lama nggak kelihatan, kata dia kan. Terus saya ceritain lah, Mem. Oh, kata dia, coba deh buat hilangin beban kamu yang di situ penuh, kata dia. Coba aja kamu ke PT, kata dia kan. Siapa tahu rezekimu bisa apa ya? Maksudnya saya bisa merubah nasib saya gitu, Mem, ke lebih baik gitu kan. Karena di Bangka juga sekarang cari kerjaan itu susah, Mem. Apalagi yang udah nikah dan punya anak. Itu banyak. Tambang juga susah ya? Iya sekarang, Mem. Sekarang kan Timah udah, kemarin dengar-dengar demo di Bangka. Mau ditutup katanya Timah. Karena? Nggak tahu, Mem. Tuh dari itunya, dari PT Timahnya. Tapi nggak tahu ini jadi nggak tutupnya itu nggak tahu. Oke, Cuma itu dengar udah berita. urusan orang-orang Iya, atas lah ya. Mm-mm. Terus kamu ingin jadi PMI karena inspirasi dari si Vina, Iya. temanmu tadi. Mm-mm. Temanmu udah berangkat Sudah, Mem. ke Ke Hong Kong dia, Mem. Hong Kong. Kamu tahu dia gajinya berapa di sana? Tahu, Mem. Berapa? Sekitar 10 juta ya. Kalau uang rupiah, 10 Rupiah. juta ya. Dia cerita? Cerita, Mem. Cerita. Oke. Sekarang kamu tinggal di LPK? LPK, iya, Mem. Tinggal di LPK untuk belajar? Iya, Mem. Belajar bahasa? Sudah bisa belum belajarnya? Alhamdulillah, dasar-dasarnya udah tahu, Mem. Sudah berapa lama Desi di sana? Saya sebulan 2 minggu di situ, Mem. Sebulan 2 minggu. Iya. Suamimu tahu? Tahu, Mem. Kalau kamu pas kangen suami, kangen anak gitu gimana? Saya lihat fotonya aja, Mem. Foto anak, foto suami, nggak bisa video call ya? Kalau sama anak bisa, Mem. Tiap malam tuh saya video call sama mama. Itu kalau udah pulang jualan, kadang video call gitu. Rasanya gimana, Des? Ya, sedih gitulah, Mem. Cuma yang tadi, saya harus kuat tadi. Ya, minta anakku sehat aja sama mama bapakku. Soalnya mereka yang jagain anak saya, Mem, gitu. Terus kamu punya uang berangkat ke sini? Kemarin tuh dipinjemin sama Kak Vina. Ada berapa ratus tuh. Cuma masih kurang, Mem. Bapak saya tuh jual tabung gas, Mem. Jual tabung gas? Iya, untuk nyukupin uang tiket ke PT. Bapakmu jual tabung gas? Iya. Untuk kamu pakai ke Jakarta? Ya Allah. Ke Jakarta kamu naik apa? Naik pesawat, Mem. Naik pesawat. Iya. Terus waktu itu kita jemput ya? Iya, bener, Mem. Tiket pesawat berapa? Sekitar 600-an, Mem. 600 ribu? Kamu senekat itu, Des? Iya, saya di pesawat tuh udah campur aduk, Mem. Cuma saya nggak bisa nangis. Mungkin udah kebal kali ya, Mem. Kamu nggak takut? Enggak, Mem. Ketika kamu berangkat, kamu nggak takut? Enggak, Mem. Nggak takut ditipu? Enggak. Atau saking nekatnya? Iya, ya? sudah bercampur jadi satu tadi udah saya kuatin sendiri, Mem. Jadi saya kuat-kuatin lah. Iya, Mem. Luar biasa. Terus begitu di LPK, apa yang kamu lihat? Kumpul dengan banyak orang dari berbagai suku, agama, ras, dan ada senior-seniormu yang di situ lebih lama. Saya bahagia di LPK, Mem. Bahagia? Kok bisa? Rasa bahagia itu udah lama hilang dari kejadian kemarin, Mem. Saya kalau di rumah itu merasa sendiri. Karena saya bukan tipe orang yang suka cerita ya, Mem. Kalau ada masalah saya pendam sendiri, Mem. Tapi sewaktu saya di LPK, saya itu merasa kayak dianggap gitu, Mem. Saya bisa ada teman curhat. Jadi kalau saya ada masalah tuh saya bisa berbagi, walaupun mereka hanya mendengarkan gitu, Mem. Tapi rasanya plong gitu, Mem. Saya bisa berbagi cerita ya. Alhamdulillah teman-teman saya baik di LPK, Mem. Kalau saya nggak ada, mereka berbagi. Kalau saya nggak ada uang, mereka kadang kasih sama saya, Mem. Teman-teman yang satu Iya. LPK.
Alhamdulillah teman saya baik-baik, jadi saya merasa dihargai di PT itu, Mem. Maksudnya dianggap rasa ada gitu, Mem. Rasa itulah yang sudah lama nggak saya rasain gitu, Mem. Jadi saya bersyukur banget, Mem, bisa ke PT. Ketemu saudara baru. Iya, saudara baru. Seperti keluarga kedua ya. Iya. Walaupun asing, tapi mereka nganggapin saya ini kayak saudara sendiri ya, Mem. Ya, saya sakit, saya dipedulikan. Iya, kamu pernah sakit di LPK? Iya, demam kemarin, Mem. Jadi mereka tuh bilang istirahat, katanya minum obat. Makan itu ditanyain terus. Sama Pokoknya, teman-temanmu? iya, kalau saya nggak makan saya dimarahin, Mem. Katanya nanti tambah kurus gitu, Mem, katanya. Makan yang banyak gitu, kata teman-teman di LPK. Diambilin makan? Iya, alhamdulillah. Di LPK makan apa aja boleh? Boleh, Mem. Gurunya gimana? Alhamdulillah dapat losi yang baik ya, Mem. Jangan Iya, ditutupin loh. enggak. Saya kalau sama losi Eagle sering lah curhat. Cuma kadang saya lihat-lihat waktu lah, Mem, curhat sama beliau. Losinya lagi sibuk ya enggak? Enggak, saya kan sering mijit losi gitu, ntar saya cerita. Kalau sedikit cerita itu kan peluang rasa hati saya, Mem, jadi nggak ada beban lagi. Alhamdulillah udah jarang sedih sih, Mem, di LPK. Karena merasa punya teman yang iya. hampir sama nasibnya ya. Ternyata kalau di rumah kan saya nge-grab, kadang sendirian tuh kayak kadang tiba-tiba nangis di jalan gitu, Mem. Teringat gitu ya. Di rumah kebanyakan sedih, saya sering nangis, Mem. Makanya saya datang ke LPK tuh kurus banget. Ini aja alhamdulillah saya udah naik, Mem. Di LPK berat badannya mungkin dari pikirannya, Mem, ya. Makanya saya alhamdulillah bisa Kak Vina udah ngasih tahu saya di PT itu. ternyata jadi perempuan seberat ini ya. Iya, Mem. Saya baru merasakan, Mem. Usiamu berapa, Des? Saya 28, Mem. 28. Iya. Kamu lahir tahun 97. 97. Kamu nikah berapa tahun? Umur 24, Mem. Berarti nikah 4 tahun. Iya. Cobaannya yang luar biasa ya. Iya, Mem. Kamu siap nungguin suamimu keluar dari penjara 7 tahun lagi? 6 Insya tahun Allah, lagi? Insya Allah. Pernah mengingatkan suami selama di penjara untuk Sering. ibadah sama Allah nggak? Sering, Mem. Minta didoain sama suaminya semoga kamu lancar, Iya, Mem. kuat, Iya. bekerja dengan majikan yang baik untuk merubah ekonomi keluarga kalian. Iya, Mem. Dan bisa memutuskan rantai kemiskinan dari keluargamu agar nggak bersentuhan lagi dengan narkoba. Iya, Mem. Di penjara, suamimu cerita nggak lingkungannya kayak gimana? Ada nggak orang yang di dalam itu masih mainan narkoba? Ada sih dia cerita kalau masalah makan apa gitu, dia sampai punya asam lambung karena mungkin pikiran kan, dia pikir stres anaknya, pikir istrinya, mungkinnya keluarganya. Cuma dia nggak nampakin ke saya, Mem. Dia takut kamu sedih. Iya, makanya dia mau buat saya kuat itu. Kadang kayak kalau saya rasakan dia itu lebih hancurnya dari saya, Mem. Sudah kehilangan ibu pertama kan, Mem. Nggak bisa ketemu nggak pernah ketemu ibu. Sekali mau ketemu ibunya ninggal gitu, Mem. Anak masih kecil ditinggalin. Pernah jenguk Desi? Pernah, Mem, dulu sebelum berangkat ke PT. Nggak bagaimana keadaannya? Saya bawa anak, Mem. Bawa anak? Iya. Apa yang dilakukan suamimu? Dia nangis. Dia kalau udah ketemu anaknya itu nangis, Mem. Ibuku aja sampai udah mau pingsan lihat dia. Lihat dia gendongin anaknya itu, kasihan ya, Mem, ya. Kata dia, nggak berani mama lihatnya gitu, katanya, Mem. Sedih banget. Sampai ibuku tuh keluar. Terus polisinya nanya, kenapa, Bu? Saya nggak kuat, Pak. Saya mau pingsan ngeliatin mertua saya kayak gitu. Ngeliatin menantunya kayak gitu maksudnya. Anaknya masih bayi itu, Mem, masih merah, Mem. Masih 2 bulan. Saya bawa ke Polda, kan suami saya tangkapan Polda, Mem. Saya bawa ke situ. Itu polisinya aja sampai nangis, Mem. Gendongin anak saya itu. Karena masih bayi merah tadi ya.
Kadang ngeliatin anak saya itu kalau besuk itu ya, dia tuh kayak ngerti gitu, Mem. Anak masih sekecil itu. Kalau itu bapaknya. Iya, maksudnya gini, Mem. Kalau lebaran itu kan sering ngumpul-ngumpul ya, Mem ya. Dia tuh kayak sedih, kayak ayahnya mana gitu, Mem. Jadi saya tuh ngerasain kasihan banget sih, Nak. Maksudnya udah sekecil itu udah ngalamin kayak gitu, Mem. Anakmu perempuan atau laki-laki? Laki-laki, Mem. Laki-laki. Heeh. Semoga dia menjadi anak yang kuat Iya, Mem. dan bisa ngangkat derajat keluarganya nanti Amin. ketika sudah besar. Heeh. Sekarang cita-citamu apa setelah nanti kamu bekerja? Harapan kamu untuk hidupmu setelah nanti bekerja di Hong Kong? Saya pertama kali mau bantu ekonomi keluarga dulu, Mem, ya. Mama bapak kan sudah tua ya, Mem ya. Maksud saya itu mereka nggak usah kerja lagi capek-capek gitu, Mem. Mau saya buatkan usaha apa, kalau kontrakan gitu apa gimana gitulah, Mem. Pokoknya mau melihat mereka itu santai sambil ngurusin apa ya, nemenin cucunya lah, Mem. Gitu. Sama mau buat anak sekolah nanti, Mem. Pendidikan anak. Maksudnya tabungan saya gitu, Mem. Biar anak saya nggak ngerasain apa yang dirasain sama ayah sama mamanya gitu, Mem. Iya, betul. Artinya kan suamimu 6 tahun lagi Iya. keluar. Seandainya kamu ke Hong Kong kan masih punya kesempatan 2-3 kontrak. Iya, Mem. Kamu yakin dalam waktu 6-7 tahun ini kamu masih bisa menjaga perasaanmu ke suamimu dan suami pun demikian? Kamu yakin setelah kamu nanti punya uang, perasaanmu nggak berubah? Insya Allah, Mem. Semoga Insya Allah aja. ya. Saya mintanya 1 kali aja kayak gitu, Mem. Maksudnya sama dia lah. Tapi biasanya ada yang perempuan sudah punya uang tapi suaminya posisi masih di bawah dan tiba-tiba lupa. Kamu mungkin nggak bakal terjadi seperti itu? Insya Allah enggak, Mem. Insya Allah nggak Iya, ya. Istiqomah ya. Iya, Mem. Kasihan. Iya. Karena kan dia begitu kan juga memperjuangkan keluarga. Iya, Mem. Bener. Terus sekarang Desi masih di LPK belajar, bisa fokus nggak? Alhamdulillah bisa, Mem. Bisa. Apa kesulitan-kesulitanmu selama di LPK selain kamu sakit, selain nggak punya duit? Iya. Ada kesulitan apa? Nggak ada, Mem. Alhamdulillah. Belajar mungkin Iya. ya. Ngapalin bahasa Hong Kong, bahasa Kantonis berat nggak? Enggak, Mem. Karena dulu saya pernah belajar di pondok, Mem. Sudah terbiasa dengan hafalan-hafalan gitu, Mem. Kamu dulu pernah di pondok? Iya, SMP. Pondok pesantren? Iya, MTS dulu, Mem. Tinggal di dalam pondok? Iya, Mem. Selama 3 tahun, Mem. Selama 3 tahun? Artinya Desi bisa ngaji? Bisa, Mem. Alhamdulillah. Bisa baca Al-Quran ya? Bisa. Nanti sambil ngaji, Iya. sambil baca Al-Quran, dan semoga dari ilmu kamu ini bisa mempercepat sampainya doamu ke Tuhan. Iya, Mem. Yakin kan? Yakin. Oke, sekarang dengan ceritamu, harapan kamu, dan sekarang posisi kamu di LPK, apa nih pesan-pesan kamu untuk teman-teman yang ingin berangkat ke LPK, ingin bekerja ke luar negeri? Ada pesan-pesan nggak ke teman-teman yang belum berangkat ke LPK agar mereka tahu bagaimana sih sebenarnya perempuan? Iya. Satu aja, jangan pernah takut. Intinya kita harus berani lah, Mem. Mengubah nasib kita ya, Mem ya. Jadi yang lebih baik. Karena kalau diratapi terus, nggak pernah sudah, Mem. Nggak pernah sudah. Dan nggak akan pernah ada yang berubah. Iya, benar. Kalau nggak dari kita sendiri ya, Mem ya. Betul. Terus sebenarnya kan masa depan kita bukan tanggung jawab orang lain, betul kan? Iya, Mem. Oke. Tips untuk memilih LPK atau PT yang resmi itu apa dari Desi? Kalau saya Nekat kan nggak hanya nekat aja, artinya kan kita harus cari tahu. Lihat PT-nya dulu, Mem. Lihatnya di sosmed ya? Sosial media. Kalau saya sering dulu, Mem, nonton live-nya. Oh, ini PT resmi. Kebanyakan ada yang pernah tuh teman saya masuk ke ini di PT bodong, Mem. Akhirnya dia pulang nggak bawa apa-apa, Mem. Alhamdulillah lah dapat rekomendasi. Tanya temen juga ya. Karena juga ada sepupu aku itu kan, Kak Vina.
Makanya saya jadi percaya, Mem. Percaya karena kamu tanya. Iya, terus dia kan sudah berangkat ke Hong Kong, Mem. Jadi saya nggak ragu maksudnya, Mem. Udah Jadi pas. jangan asal percaya Iya, juga ya, harus tanya ke teman-teman. Iya. Sambil diminum, Des. Iya, Mem. Bismillah. Ternyata jadi perempuan nggak mudah ya. Iya, Bukannya katanya kalau perempuan itu ditanggung nafkahnya. Iya. Perempuan adalah makhluk yang dimuliakan dan pesannya ibu baru bapak. Tapi ternyata di kehidupan nyata ya kita harus menghadapi kenyataan seperti ini. Iya. Jadi teman-teman yang ingin berangkat ke luar negeri, kami tahu ini semua tidak mudah, apalagi Desi yang harus hidup terpisah dengan suaminya dan posisi anaknya masih kecil, menurut saya ini nggak mudah. Tapi Desi mampu membunuh itu semua, mampu menepis itu semua untuk memilih belajar bahasa di LPK kami dan Desi punya harapan yang luar biasa ingin nyekolahin anak agar anaknya tidak mengalami apa yang ibunya alamin sekarang. Ingin anaknya punya kehidupan yang lebih baik dari yang sekarang. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa bahwa kalian sendiri. Ternyata kata Mbak Desi juga di LPK itu banyak teman yang support ya, yang mendukung, yang seperti keluarga kedua. Iya, kedua. Betul, ya kan? Tapi walaupun begitu, tetap harus cari tahu PT-nya resmi apa enggak, terdaftar apa enggak di dinas-dinas tenaga kerja di daerah kalian masing-masing. Jangan lupa untuk selalu cari tahu. Tips dari saya ABCD, awali dengan mimpi. Yang kedua B, buang kebiasaan buruk. Yang ketiga C, cari tahu. Yang terakhir adalah doa. Untuk kalian perempuan hebat di luar sana, jangan pernah menyerah. Bismillah, insya Allah. Masalah paling utama adalah ekonomi. Jadi yuk kita memperbaiki ekonomi kita bersama-sama, bekerja sama, saling bergandeng tangan dengan keluarga. Bismillah ya, berangkat migran pulang juragan. Kalau ekonomi sejahtera, buruh migran juga ikut sejahtera. Terima kasih banyak, pantengin terus Prigel TV. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Mohon maaf jika salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.